Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Allah jaga amalan kita sehingga turun sakinah, ketenangan kepada kita semuanya, dan Allah memberikan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang tafsir surat Al-Kahfi, dan masih dalam rangkaian Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana perjalanan seorang soleh yang namanya Zulkarnain yang melakukan 3 rihlah, 3 adventure, bukan ya, di dalam perjalanannya, dan insya Allah kita memasuki perjalanan yang ketiga. Ini adalah rangkaian jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaannya orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kenabian Rasulullah dengan 3 pertanyaan. Yang pertama tentang pemuda-pemuda yang mereka Allah tidurkan di dalam sebuah gua, yaitu Ashabul Kahfi, tentang ruh. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban ghadan, besok akan saya jawab. Ternyata itu tidak kunjung datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak menyertakan kata kalimat insyaallah kalau Allah menghendaki. Maka setelah 15 hari baru kemudian turun surat Al-Kahfi yang menjelaskan tentang 3 hal itu. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perjalanan rihlahnya Zulkarnain yang pertama, beliau menuju ke arah Maghrib Asy-Syamsi, tempat terbenamnya matahari di sebelah barat. Ada para ulama mengatakan pada sejarah itu adalah di Brasilia, huta di Sungai Atlantik, ya, di Samudra Atlantik. Kemudian perjalanan berikutnya adalah ke Maghrib Asy-Syamsi, tempat terbitnya matahari. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah beliau melakukan perjalanan Baina Saddain, ke tempat yang di situ ada 2 gunung yang besar. Surat Al-Kahfi ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Sehingga hatta idza balagha baina saddain, sehingga ketika Zulkarnain sampai ke antara 2 gunung, ya, wajada min dunihima qauman, beliau menemukan, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum la yakaduna yafqahuna qawlan, yang hampir tidak memahami pembicaraan. Jadi ini adalah rihlah yang ketiga beliau, sampai ke sebuah tempat 2 gunung begitu, dan di situ ada komunitas orang yang pembicaraannya tidak begitu dikenali. Para ulama mengatakan baik itu karena memang bahasanya asing, ataupun memang karena kemampuan berpikir mereka cukup lemah begitu, sehingga bahasa ini tidak dipahami oleh Zulkarnain dan bala tentaranya. Di manakah itu? Sebetulnya tempat ini wallahu a'lam bishawab, para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang di Azerbaijan, antara Azerbaijan dengan Armenia.
Ini pendapat yang berpendapat bahwa kalau Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, meskipun yang ditolak karena Alexander the Great adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memerintahkan kepada orang-orang untuk menyembah berhala. Kemudian Ibnu Ashur, seorang mufassir, dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir mengatakan itu di antara Cina dan Mongolia, karena beliau berpendapat Zulkarnain itu adalah salah satu kaisar dulu di Cina yang menguasai Cina dan daerah-daerah yang seterusnya. Karena nanti Ibnu Ashur itu berpendapat bahwa dinding yang memisahkan antara kaum ini dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah tembok Cina. Itu pendapat beliau. Tapi ini juga wallahu a'lam shawab berbeda dengan pandangan penafsir mufassir yang lainnya. Intinya bagi kita sesungguhnya bukan nama, bukan tempat yang Allah tuju kepada kita semuanya, tapi pelajaran dari kisah ini agar kita mengambil pelajaran kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Qalu, mereka mengatakan, ya dzal qarnain, wahai dzal qarnain, inna ya'juj wa ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh, mereka adalah golongan yang merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharja, maka bolehkah kami membayarmu imbalan ala an taj'ala baina wa bainahum sadda, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Jadi kaum ini sudah merasa jengah, sudah merasa bosan mendapatkan gangguan dari sebuah komunitas yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Kembali lagi bertanya, siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Al-Quran hanya menceritakan karakternya Ya'juj dan Ma'juj. Karakternya seperti apa? Diceritakan di sini, mufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka menghancurkan tempat-tempat, menghabiskan tanaman-tanaman, pohon-pohon dia hancurkan. Itu sifatnya yang ada di sini. Kemudian golongan apa Ya'juj Ma'juj ini? Ini yang menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj bukan hanya surat Al-Kahfi, ada juga dalam surat Al-Anbiya. Nah, bagi sebagian para ulama, termasuk kalau kita membaca tafsir Al-Misbah karangannya Quraisy Shihab yang merupakan salah satu mufassir di Indonesia, juga selaras dengan tafsirnya Ibnu Ashur, meskipun ada pendapat yang lain Ya'juj Ma'juj adalah orang yang lain, gitu kan, tokoh yang lain. Tapi banyak yang mengatakan itu adalah orang-orang Tartar, orang-orang Mongol yang dulu ketika masuk ke sebuah negara, dihancurkan negara itu, gedung-gedungnya dibakar, hutannya dibakar, orangnya disembelih, perempuannya diambil, dan mereka juga yang menghancurkan Daulah Abbasiyah pada kurun yang lama, waktu yang lalu. Bagaimana kalau kita membaca sejarah bagaimana orang-orang di Baghdad, kaum muslimin di Baghdad dihabiskan, sampai kata sebagian sejarah darah itu setinggi mata kaki, dan 7 bulan setelah genosida itu, pembunuhan massal itu, tidak ada kehidupan di Baghdad, hanya angin saja yang sampai dari Baghdad ke Yaman, dan sampai wabahnya ke Yaman, saking banyaknya jasad-jasadnya kaum muslimin yang meninggal. Khalifahnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian diinjak oleh kuda-kuda. Kemudian para ulamanya, para pembesar
istana itu dikumpulkan di sebuah tempat yang luas di lapangan, kemudian mereka disembelih satu persatu. Para ulama yang mengatakan mereka adalah orang-orang Mongolia, orang-orang Tartar, ya, Genghis Khan sampai ke cucunya Hulagukan dan yang lainnya. Karena karakternya mirip seperti itu. Meskipun ini juga tidak menjamin. Al-Quran tidak menceritakan siapa mereka yang sesungguhnya. Hanya kita diberikan gambaran secara umum bahwa mereka adalah mufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian orang-orang yang ada di bukit, di bawah bukit dua gunung ini, ya, di sekitar dua gunung ini yang tadi tidak mampu berbicara, dan bukan tidak mau bicara, bahasanya tidak begitu dipahami oleh Zulkarnain dan bala tentaranya. Mereka meminta kepada Zulkarnain dibuatkan dinding pemisah antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan mereka menjanjikan akan diberikan upah atas pekerjaan itu. Maka beliau mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni. Apa artinya? Zulkarnain berkata, ma makkanni fihi, apa yang telah dianugerahkan Allah khairun, itu lebih baik daripada apa yang akan kalian berikan kepadaku. Kalian tidak usah memberikan apa-apa kepadaku. Yang penting sekarang, ya, yang penting sekarang bantu aku untuk membuat dinding itu. Qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Bantu aku dengan kekuatan kalian, jumlah kalian yang banyak. Waj'al bainakum wa bainahum radma, dan jadikan antara kalian dan mereka semuanya penghalang antara kalian semua. Jadi beliau tidak butuh uluran tangan dari mereka, tidak butuh diberikan upah oleh siapa? Kaum ini. Hanya beliau mendaya gunakan mereka. Begitulah seorang pemimpin. Sekuat apapun pemimpin itu masih butuh bantuan dari rakyatnya. Ya, meskipun rakyatnya itu memang secara kemampuan berpikirnya cukup lemah, tapi kalau pemimpinnya baik, itu bisa dibawa untuk membangun peradaban. Kalau pemimpinnya apa? Pemimpinnya cerdas, didaya gunakan itu rakyat, sam'an wa ta'atan, taat dan mendengar kepada pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya memang tidak cerdas, meskipun rakyatnya cerdas, itu akan bisa menjadi mubazir kemampuan rakyatnya. Banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi tidak mampu didaya gunakan, itu akan mubazir rakyat seperti itu. Tapi kalau di sini Zulkarnain adalah orang yang Allah amanahi kekuatan yang sangat luar biasa, kemudian dia gunakan kekuatan ini untuk mengajak kepada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 3 perjalanan ini berdakwah kepada Allah, maka kekuatan ini dia daya gunakan, dimaksimalkan untuk dakwah kepada Allah, dan mendaya gunakan rakyatnya dan orang-orang untuk membantu. Termasuk di dalam kegiatan ini bagaimana beliau membangun dinding di antara kaum ini dengan Ya'juj dan Ma'juj yang selalu mengganggu mereka. Beliau mengatakan, atuni zubural hadid, atuni zubural hadid, berilah aku potongan-potongan besi. Dikumpulkanlah potongan-potongan besi itu. Berarti ini kan bukan tempat yang kecil. Bayangkan, gunung tinggi enggak? Baina saddain, di antara 2 gunung. Apakah gunung itu hanya sekitar 100 meter? Tidak juga, tinggi. Artinya kalau misalnya tempat itu sungguh tinggi, ketika beliau minta atuni zubural hadid, berilah aku potongan-potongan besi, butuh seberapa banyak besi itu? Itu pertanyaannya, butuh seberapa banyak besi itu? Hatta
idza sawa bainas sadafain, beliau memerintahkan kepada kaum itu kumpulkan besi, dikumpulkanlah besi yang banyak itu, kemudian ditata menjadi sebuah dinding. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya dinding ini ketika menutup celah di antara dua gunung itu, ya, di antara dua gunung yang besar itu. Ada yang mengatakan tingginya gunung ini berbeda pendapat. Para ulama berbicara tentang bagaimana tingginya gunung ini, kan? Ada yang mengatakan Ibnu Ashir mengatakan dalam At-Tahrir wa Tanwir itu panjangnya 3.300 km. Bayangkan 3.300 km dengan ketebalannya 25 kaki. Tingginya ya setinggi gunung itu. Ada yang mengatakan tingginya 100 farsah. 100 farsah itu sekitar 554 km, ya. Realnya wallahu alam shawab, karena kita juga tidak tahu secara realnya benteng yang mana. Apakah mengatakan di Azerbaijan, antara Azerbaijan dengan Armenia, atau antara Cina dengan Mongolia? Wallahu alam bishawab. Nah, kemudian mereka saling membantu mengumpulkan besi. Ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan besi. Kemudian kalau besi itu sudah tertata, hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga kalau sudah potongan-potongan besi itu telah terpasang sama ratanya dengan kedua puncak gunung itu, lihat, rata dengan kedua puncak itu. Kemudian Zulkarnain mengatakan, tiuplah api itu, dibakar besi itu sehingga menjadi berwarna merah begitu, untuk disambungkan dengan tembaga. Kemudian dilelehkan tembaga ke situ sehingga antara antara besi dengan besi itu menyambung. Pastinya bahannya bukan hanya besi, batu juga. Kenapa diceritakan hanya besi saja di sini dengan tembaga? Karena itu adalah material yang baru, yang sulit untuk dicari kemudian dikumpulkan, sedangkan batu ada di pegunungan. Digunakanlah berbagai bahan-bahan itu, material itu, untuk membuat dinding itu. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu, ditiupkanlah api. Hatta idza ja'alahu naran, sehingga ketika sudah menjadi memerah seperti api itu memerah gitu kan. Qala atuni ufrig alaihi qitara, beliau berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, ya, agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Jadi dilelehkanlah tembaga itu ke atas besi-besi itu. Falamma sta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dengan dinding ini Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki tempat itu, sehingga sementara amanlah kaum ini dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak pula bisa melubangi dinding itu, ya, karena juga di pondasinya cukup kuat. Meskipun nanti berbagai hadis menjelaskan tentang bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'juj, yang menjadi ciri salah satu alamatul kubra, ciri besar kiamat datang. Ada mengatakan ciri besar ini 6, ada mengatakan juga 10. Diantaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mampu melubangi dinding itu, atau mereka menggali dari bawah sehingga bisa berbondong-bondong, mereka bisa keluar kembali dari mana? Dari celah-celah dua gunung itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dari kisah ini bukan hanya sekedar nama tempat yang mungkin bisa kita pahami, tapi lebih dari itu, ini adalah
pelajaran bagi kita semuanya. Di antara pelajaran yang harus kita petik bahwa Allah ini memberikan anugerah kepada siapa? Zulkarnain ini. Iya, bukan nabi beliau, tapi orang yang saleh. Orang yang saleh Allah berikan anugerah kekuatan, kerajaan, pasukan, kemudian dia daya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Pertanyaannya, apa anugerah yang Allah berikan kepada kita? Setiap kita Allah memberikan anugerah. Bohong kalau orang nggak ada yang Allah berikan anugerah kepada orang itu, yang pastinya berbeda dengan yang lainnya. Maka pesan dari kisah ini adalah gunakan anugerah itu untuk kita jadikan sebagai fasilitas menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan fasilitas itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menunggu pertolongan dari Allah, maka tolonglah agama Allah. Tolong agama Allah, Allah akan menolong kita semuanya. Allah tidak butuh pertolongan kita sesungguhnya. Kita menolong agama Allah karena memang Allah, kita menginginkan Allah menolong kita semuanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolong kita semuanya. Sunnatullah bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan sunnah-sunnah umat terdahulu. Umat terdahulu mereka mau menolong agama nabinya ataupun tidak, orang-orang yang zalim itu Allah hancurkan. Bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya, kemudian kaumnya Fir'aun, tidak ada peperangan di antara orang-orang yang beriman dengan mereka. Tapi mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang memerangi nabinya, Allah hancurkan satu persatu. Lihat bagaimana Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha. Apakah ada perlawanan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu yang masih banyak meyakini bahwa Ka'bah adalah Baitullah dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak ada peperangan, tidak ada peperangan. Mereka malah naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit untuk menyaksikan bagaimana Abraham menghancurkan Ka'bah. Siapa yang melawan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghancurkan mereka, yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Dalam sunnatullahnya pada umat Rasulullah SAW, lihat, Rasulullah berdarah-darah untuk membela agama ini. Rasulullah berdarah-darah sampai jalan ke rumahnya ditaburi oleh duri-duri oleh siapa? Ummu Jamil, bininya Abu Sufyan. Kemudian tangkuknya diinjak oleh mereka, dilempari isian kotoran hewan ke badannya, sampai Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh karena sedihnya bagaimana bapaknya diperlakukan seperti itu. Ketika datang ke Taif dihina oleh orang, dikatakan majnun, orang gila, dilempari oleh anak-anak, diusir oleh mereka. Ketika kembali ke Makkah tetap mereka mendapatkan perlakuan yang begitu keji dari orang-orang Quraisy, sampai diembargo di antara selat, di antara bukit di kota Makkah, sampai bertahun-tahun di kalangan para sahabat yang beriman ada yang sampai makan daun-daunan yang kering. Kemudian tekan bertambah lagi kepada para sahabat. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebelumnya ada beberapa puluh sahabat yang hijrah ke mana? Ke Ethiopia, karena ada Raja Najasyi di sana. Sampailah ke Madinah. Kemudian terjadi peperangan perang Badar. Terjadi peperangan berikutnya, perang Uhud, berdarah-darah. Rasulullah SAW dilempari oleh mereka, berdarah wajah beliau yang mulia. Itulah sunnatullah di dalam umat Rasulullah SAW. Mulai sekarang hikmah dari kisah ini, kita Allah berjuang. Kita tidak boleh membiarkan Rasulullah SAW sendirian. Kita harus menjadi kaki tangan Rasulullah SAW dengan potensi Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau ada yang bertanya kepada kita semuanya, ya wahai Ustaz, kita bukan Zulkarnain yang bisa melakukan rihlah, yang bisa keliling dunia kemudian mengajak kepada orang lain. Jawabannya, iya, kita bukan Zulkarnain. Karena Zulkarnain memang kakek itu kan ya, tapi setidaknya kita bisa melakukan berbagai usaha untuk mendakwahkan agama ini
dengan apa? Dengan saling berkolaborasi di antara kita semuanya. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, ini yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya di dalam menegakkan agama ini tidak bisa sendirian. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun, bekerja sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasamalah kalian dalam albir, kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Tidak bisa sendiri-sendirian. Tidak bisa hanya modal ngomong di atas mimbar sampai berbusa-busa. Enggak kalian bisa. Harus kolaborasi. Bagaimana kolaborasinya? Rasulullah menjadi contoh yang terbaik. Apakah di antara para sahabat jadi ulama semuanya? Tidak. Hanya sebagian saja yang menjadi ulama. Meskipun basicnya mereka dibekali dengan apa? Al-Quran. Tapi yang lainnya lihat, Rasulullah begitu cerdasnya mengumpulkan seluruh potensi para sahabat untuk menjadi kekuatan, yang dengannya wasilah itu Islam sampai kepada kita semuanya hari ini. Bagaimana beliau mencetak pemimpin yang hebat, yang sampai sekarang belum ada duanya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu masih terlahir orang-orang yang hebat, orang kaya, masya Allah, tidak kurang orangnya. Abdurrahman bin Auf, hartanya melimpah luar biasa. Ketika ada kebutuhan apa saja, kata Rasulullah, ayo kita jihad. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Kita tidak punya logistik untuk berjihad, silahkan kumpulkan. Orang berbondong-bondong untuk melakukan hal ini. Luar biasa. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumahmu? Artinya seberapa banyak harta yang kau bawa? Beliau menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulku di rumahmu. Masya Allah. Sehingga Umar mengatakan, aku kalah lagi oleh Abu Bakar, karena Umar membawa apa? Setengah dari harganya. Kirain dia akan bisa mengalahkan bagaimana amalnya Abu Bakar Siddiq, kalau ternyata dia tetap kalah. Abdurrahman bin Auf dan para kaum muslimin yang lainnya yang mampu mempunyai strategi perang, coba dalam berbagai kesempatan, dalam perang Badar ada para sahabat yang memberikan kecerdasannya tentang strategi perang, bagaimana di depannya sumur atau di belakang sumur gitu, di garis mana dia harus ada, kemudian malamnya bermalam di mana, coba itu strategi. Pada perang Khandaq, Salman Al-Farisi memberikan ide-idenya. Rasulullah begitu cerdasnya mengumpulkan orang-orang terbaik ini. Maka tidak bisa kita sendirian, harus ada kolaborasi satu dengan yang lainnya. Jangan malah berantem satu dengan yang lainnya. Kita harus menyatukan kekuatan ini untuk kebesaran Islam. Karena sesungguhnya Islam ini bisa memimpin kembali, insya Allah pada masa yang akan datang. Setelah dulu dunia ini begitu cerah dengan Islam, dari abad ke-7 sampai abad ke-12 masa itu dunia terang benderang dengan cahaya Islam. Sebelum munculnya Renaissance itu, kebangkitannya orang-orang Eropa itu, dunia Islam sudah ratusan tahun menyinari dunia ini. Ketika orang-orang Barat belajar ke dunia Islam, bagaimana Cordoba ini menerangi mereka dengan ilmu, bagaimana Baghdad ini menerangi mereka dengan ilmu. Ketika mereka ada dalam masa kegelapan, mereka mengatakan di masa itu adalah the dark age, masa-masa kegelapan bagi mereka, tapi bagi umat Islam itu adalah masa-masa yang terang benderang. Setelah itu baru kemudian mereka menemukan penemuan-penemuan observasi. Hasil dari siapa? Orang-orang yang belajar di dunia Islam. Kemudian Islam turun karena berbagai kondisi yang disebutkan oleh seorang ahli sejarah di Mesir, namanya Dr. Raghib Asharjani, dalam sebuah bukunya Asbabu Sukuti Thalathina Dawla Islamiyah, penyebab jatuhnya 30 negara Islam. Penyebabnya satu persatu dijelaskan oleh beliau. Di antaranya adalah karena saking hubbud dunya, saking cintanya terhadap dunia, wa hubbu aryasa, dan cintanya terhadap kerajaan, sehingga saling berperang satu dengan yang lainnya di mana-mana. Karena kelemahan itu, Andalusia bisa dijatuhkan oleh orang-orang Salibis, oleh orang-orang Nasrani. Kemudian di Baghdad, Daulah Abbasiyah
diluluh lantahkan oleh orang-orang Mongolia. Jadi itu adalah salah satu hikmah dari perjalanan seorang yang saleh yang Allah berikan kekuasaan di dunia, melakukan 3 perjalanan yang namanya siapa? Zulkarnain. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa memberikan ilmu kepada kita semuanya dan mengambil hikmah di kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang-orang yang memiliki akal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kita senantiasa mentadabburi Al-Quran dan mengambil ibrah di balik kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa mengikuti syariat-Mu ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kehidupan kami semuanya, dosa orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kami, anak kami, istri kami, dan semua orang-orang yang ada yang mencintai kami semuanya, jamaah kami. Allah ya Rabbana, jika Engkau tinggalkan dosa di antara kami semuanya setelah kematian kami, maka akan memberatkan kami di hadapan-Mu ya Rabbal alamin. Jangan jadikan kami orang yang saling mendakwa di hadapan-Mu ya Rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah kehidupan dunia kami, perbaiki pekerjaan kami, perbaiki muamalah kami, perbaiki ibadah kami, berikanlah kenikmatan di dalam salat kami, berikan kenikmatan dalam sujud dan ruku kami, berikanlah salat yang khusyuk di dalam setiap ibadah kami sehingga salat kami bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sayangilah anak-anak kami, mereka sedang sekolah, sedang pesantren. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang beradab, anak-anak yang bermanfaat bagi masyarakat nusa dan bangsa, sehingga kebaikan mereka mengalir kepada kami sebagai orang tuanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibadallah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.